Sudah berdoa? Belum. Oke, coba si Irfan dipimpin buat doanya. Irfan. Mari kawan-kawan, untuk belajar kita dulu berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat semua? Oke, kalau sehat semua. Ibu lihat hari ini sudah bersih, sudah rapi, siap untuk belajar berarti ya? Siap. Persiapkan, kita mau belajar hari ini belajar tentang IPA. Siapkan alat dan bahannya. Ya, siapkan alat bahannya ya. Belajar tentang IPA berarti buku paket IPA, buka penunjang IPA-nya di keluar. Selanjutnya aku absen dulu ya. Oke. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Iqbal, Bu. Iya ya. Si Anti, oh ya Anti. Anti kemarin nggak masuk kenapa? Sakit, sudah sembuh sekarang? Sudah. Oke. Kita doakan semuanya semoga sehat semua. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai lapisan bumi. Lapisan bumi. Coba siapa yang masih ingat lapisan bumi itu apa saja? Tunjuk tangannya. Iya, Esther? Iya, Rahel. Ya, Esther sama Rahel mirip ya? Iya, Bu. Iya. Kadang ibu bingung kayak kembar. Ya, Rahel, coba. Yang pertama troposfer, lapisan paling dekat bumi. Yang kedua stratosfer, lapisan di atas troposfer yang ada ozonnya. Ketiga mesosfer, lapisan yang berfungsi menghalau benda angkasa. Yang keempat termosfer, lapisan tempat kolonisasi partikel. Yang kelima eksosfer, lapisan terluar. Iya, ada 5 tadi ya lapisan pada bumi. Oke, kalau masih ingat kemarin kan kita belajar mengenai bumi. Kalau bumi berarti cuma satu planet. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai bumi dan kawan-kawannya. Berarti bumi itu bukan cuma hanya satu planet saja. Ada kawan-kawannya, oke? Oke. Kemudian selanjutnya untuk menambah semangat kita pagi hari ini untuk belajar, coba kita lakukan tepuk semangat seperti biasanya. Berdiri semuanya. Masih
karakteristik utama masing-masing planet secara benar. 3. Peserta didik mampu menganalisis proses rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan mensimulasikan terjadinya siang dan malam dengan benar. Peserta didik mampu menyajikan produk berupa model miniatur sistem tata surya dengan benar. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil pembuatan miniatur tata surya dengan benar. Terakhir, melalui diskusi peserta didik mampu menyusun laporan perancangan proses pembuatan miniatur tata surya dengan benar. Oke, jadi untuk hari ini karena kita hari ini hanya 2 jam kali 2 jam pelajaran itu ada 40 menit, berarti kalau 2 jam ada 80 menit. Nah, kita hanya akan membahas tentang kalian, ibu harap bisa menjelaskan pengertian sistem tata surya, kemudian mendeskripsikan karakteristik utama masing-masing dari planet. Ketiga, menganalisis proses terjadinya siang dan malam, dan mampu menyusun laporan perencanaan pembuatan miniatur tata surya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Buku paketnya sudah disiapkan kan? Sudah. Oke, perhatikan sekarang. Lihat. Di sini ada gambar apa ini? Kita lihat Lintasan pesawat terbang di angkasa. Oke, selanjutnya yang ini. Susunan sistem tata surya. Kemudian yang ini. siang Malam. Oke, ada pertanyaan nggak dari 3 tersebut? 3 gambar itu tadi. Yang pertama. Yang pertama, yang kedua. Iya. mengapa hanya planet bumi yang bisa ditempati oleh makhluk hidup? Mengapa hanya planet bumi yang bisa ditempati oleh makhluk hidup? Kenapa? Oke, lanjut. Nanti kita bahas ada lagi pertanyaan ya. Kenapa bisa kamu bertanya seperti itu? Oh, tadi lihat dari gambar tadi ya. Iya, pada siang hari kalau terik matahari itu seolah-olah kita berjalan, mataharinya ikut dengan kita. Iya. Terus ada lagi pertanyaan? Si Alvin? Mengapa planet-planet sistem tata surya kita saling berkaitan? Iya, ini tadi ya. Gambar yang kedua. Kenapa di situ semuanya berurutan? Iya. Tersusun rapi. Nanti kita akan jawabnya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan dari gambar itu? Kenapa Syafin? Ada pertanyaan? Ada. Apa lagi? Sudah? Sekarang coba kita kumpulkan pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Dari Esther. Mengapa hanya planet bumi yang bisa ditempati oleh makhluk hidup? Iya, kenapa Mak? Yang kedua? Yang kedua? Saat siang hari matahari seolah-olah Dan yang ketiga? planet sistem tata surya tidak saling berkaitan. Iya. Nah, dari pertanyaan itu tadi nanti kita akan jawab dengan adanya pemahaman materi kita ya. Selanjutnya, dari situ untuk menjawab pertanyaan kalian itu tadi, maka ibu mempersiapkan ini. Ini namanya peta konsep. Lihat tata surya. Ada yang tahu apa itu tata surya? Di SD kalian sudah belajar tentang tata surya? Sudah. Coba kemukakan pendapat kalian, apa itu tata surya? Siapa yang tahu?
berputar mengelilingi matahari sebagai pusat. Iya, berarti paham ya? Kalau matahari itu termasuk dari planet bukan? Bukan. Matahari itu termasuk dari bintang karena dia memancarkan cahaya sendiri. Nah, tata surya itu terdiri dari anggotanya ada matahari sebagai pusatnya, kemudian planet-planetnya ada asteroid, komet, dan meteorit. Nah, planet-planetnya ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Iya, ada berapa planet? 8. Nah, perhatikan dulu gambarnya. Ini adalah gambar dari matahari. Nanti karakteristiknya kalian bisa dengarkan. Di sini matahari merupakan pusat dari tata surya. Kemudian selanjutnya selain matahari ada planet. Planet tadi ada 8 ya. Yang pertama apa? Merkurius. Iya, planet Merkurius ini ditemukan oleh para ilmuwan antariksa. Gambarnya seperti ini, bentuknya seperti itu ya. Selanjutnya ada Venus. Nih, kayak kacang atom ya? Ya. Kemudian selanjutnya ada Bumi. Bumi yang kita tempati. Selanjutnya ada Mars. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan habis ya kan? Oke, tiga pertanyaan tadi akan kalian jawab nanti di LKPD. Nah, bagaimana cara kalian menjawabnya? Perhatikan dulu video yang akan ibu tayangkan itu. Sebentar ya. Perhatikan dengan seksama. Kalau kalian tidak memperhatikan dengan seksama, nanti kalian tidak bisa menjawabnya. Oke, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika planet bumi, yaitu materi mengenai anggota tata surya dan karakteristiknya. Tata surya terdiri dari matahari, planet, satelit, komet, meteorit, dan asteroid. Planet dalam tata surya kita ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mari kita pelajari karakteristiknya satu persatu, dimulai dari matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat dari tata surya kita. Matahari merupakan bola pijar yang menghasilkan cahaya sendiri. Matahari tersusun dari gas hidrogen dan helium. Matahari berusia sekitar 5 miliar tahun. Masa matahari, jarak antara matahari ke bumi disebut satu satuan astronomi. Jarak bumi ke matahari sekitar 147,5 juta kilometer. Diameter matahari kira-kira 1,4 juta kilometer, lebih dari 100 kali diameter bumi. Suhu di pusat matahari mencapai kurang lebih 14 juta derajat Celcius, sedangkan suhu di permukaan matahari jauh lebih dingin, yaitu 5.000 derajat sampai 6.000 derajat Celcius. Nah, adapun bagian-bagian dari matahari yaitu terdiri dari inti matahari, di mana inti matahari terdiri dari 3 bagian, yaitu zona inti, zona radioaktif, dan zona konveksi. Kemudian bagian permukaan matahari dengan ketebalan 320 km terdiri dari yang pertama ada fotosfer atau cakra matahari, yaitu bagian permukaan matahari yang tampak seperti bola putih yang berpijar. Lalu ada sunspot atau noda-noda hitam dengan daerah di sekitarnya dan berwarna gelap. Kemudian ada flare, adalah tupan cahaya yang menyemburkan aliran partikel-partikel bermuatan listrik dari fotosfer. Kemudian bagian dari matahari yaitu atmosfer matahari, memiliki suhu tinggi hasil dari produk pemanasan magnetik. Kita bisa melihat korona saat terjadi gerhana matahari total atau menggunakan teleskop yang dilengkapi dengan coronagraph.
planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Planet memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Planet bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan dan lintasannya masing-masing. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Jaraknya dengan matahari yaitu 58,5 juta kilometer. Elongasi atau jarak sudut paling besar antara Merkurius dan matahari adalah 28 derajat. Diameter ekuator Merkurius adalah 4.878 km. Revolusinya 88 hari, sedangkan rotasinya adalah 58 hari 15 jam. Merkurius tidak memiliki atmosfer, kemudian temperatur permukaannya pada siang hari yaitu 350 derajat Celcius dan pada malam hari minus 170 derajat Celcius. Planet selanjutnya adalah Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari. Jaraknya dengan matahari yaitu 108,2 juta kilometer. Venus mengelilingi matahari satu putaran selama 224,7 hari bumi dan masa rotasinya adalah 243,2 hari bumi. Venus diselubungi atmosfer yang tebal dan terdiri dari karbon dioksida, sedikit nitrogen, hidrogen, dan uap air. Suhu permukaan cukup tinggi yaitu 464 derajat Celcius, menjadikannya planet paling panas di tata surya. Diameter Venus adalah 12.104 km. Dalam peradaban Yunani kuno, planet ini dinamai Venus, yaitu sang dewi cinta dan kecantikan. Hal ini disebabkan Venus adalah objek langit yang paling cemerlang setelah matahari dan bulan. Saat pagi hari, Venus dijuluki sebagai bintang fajar, dan saat senja, Venus dijuluki sebagai bintang senja. Planet berikutnya adalah Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terlihat biru karena permukaannya yang diselimuti oleh air. Suhu rata-rata permukaan bumi yaitu 15 derajat Celcius. Jarak bumi ke matahari sejauh 146,9 juta kilometer. Revolusi bumi mengelilingi matahari adalah 365,25 hari dan rotasinya selama 23 jam 56 menit. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Planet berikutnya, Mars, dikenal sebagai planet merah karena sebagian besar berupa padang pasir yang berwarna merah. Mars hanya mempunyai sedikit air, sedangkan atmosfernya terdiri dari karbon dioksida, sedikit uap air, nitrogen, dan argon. Suhu rata-rata permukaan Mars adalah minus 46 derajat Celcius. Mars mengelilingi matahari dalam satu putaran memerlukan waktu 687 hari dan masa rotasi 24 jam 37 menit. Mars mempunyai dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya kita. Masa Jupiter 318 kali masa Bumi. Jupiter adalah planet gas yang tidak memiliki permukaan padat sehingga diameternya besar. Jarak dengan matahari yaitu 778,3 juta kilometer sehingga memerlukan waktu 29,41 tahun untuk sekali mengorbit matahari. Sedangkan masa rotasinya adalah 10 jam 40 menit. Jupiter memiliki 64 satelit alami. Planet berikutnya yaitu Saturnus, memiliki 3 cincin yang mengelilingi dengan sudut kemiringan seperti khatulistiwanya. Pada saat beredar mengelilingi matahari, cincinnya juga ikut miring tetapi selalu segaris dengan khatulistiwa. Saturnus terselubungi oleh atmosfer yang sangat pekat yang terdiri dari hidrogen dan sedikit metana serta kristal amoniak beku. Jarak Saturnus dengan matahari yaitu 1429 juta kilometer dengan diameter 50.727 km.
Saturnus memerlukan waktu 29,5 tahun untuk mengorbit matahari dan masa rotasinya 10 jam 40 menit. Saturnus mempunyai 62 satelit. Selanjutnya Uranus adalah planet berwarna biru karena penyerapan metana di atmosfer teratasnya. Suhu rata-ratanya adalah minus 140 derajat Celcius. Jaraknya dengan matahari yaitu 2.872 juta kilometer. Uranus memerlukan waktu 84 tahun untuk berevolusi dan masa rotasinya 17 jam 14 menit. Uranus mempunyai 27 satelit, diantaranya ada Ariel, Amriel, Titania, Oberon, dan Miranda. Planet berikutnya adalah Neptunus. Planet ini mempunyai cahaya yang sangat lemah dan atmosfernya tersusun dari hidrogen dan helium berwarna biru mencolok serta awan tebal dari gas metana. Neptunus mempunyai masa revolusi 164,79 tahun dan masa rotasinya selama 16 jam 7 menit. Neptunus mempunyai 13 satelit, diantaranya ada Triton, Nereid, Proteus, dan Larissa. Anggota tata surya berikutnya adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi suatu planet, meskipun tidak semua planet memiliki satelit. 5 satelit alami terbesar di tata surya yaitu Bulan dengan diameter 3.475 km. Kemudian ada Io dan Callisto merupakan satelit dari Jupiter. Kemudian ada Titan, satelit Saturnus, dan Ganymede yang paling besar dengan diameter 5.200 km yang merupakan satelit alami dari planet Jupiter. Selanjutnya ada komet. Komet adalah benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang dan bagian tengahnya bercahaya terang, dan berekor panjang yang menyerupai kabut. Ekor komet sangat panjang dan arahnya selalu menjauhi matahari. Waktu beredar komet berbeda-beda, ada yang tampak setiap 5 tahun sekali, ada juga yang setiap 76 tahun sekali. Anggota tata surya berikutnya adalah meteorit. Meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, kemudian masuk ke dalam atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan dengan udara. Meteor yang mencapai permukaan bumi dalam keadaan utuh disebut dengan meteorit. Dan anggota tata surya yang terakhir adalah asteroid, merupakan benda langit kecil yang beredar mengelilingi bintang pada orbitnya masing-masing. Asteroid komposisinya menyerupai planet terestrial. Sebagian besar atau sekitar 95% asteroid bergelombol di kawasan sabuk utama, main belt, yang berjarak 300-600 juta kilometer dari matahari. Sabuk asteroid ini terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Perilaku asteroid di kawasan sabuk utama sepenuhnya dikendalikan oleh gravitasi dari planet Jupiter. Sabuk asteroid tersebut dapat mengelompokkan planet dalam tata surya kita menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terletak di dalam sabuk asteroid dilihat dari matahari. Planet yang menjadi anggota planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet-planet yang terletak di luar sabuk asteroid dilihat dari matahari. Anggota planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah planet-planet pada sistem tata surya. Apa saja tadi? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Oke, Mas. Terus apa lagi? Oke, perhatikan. Tadi ada yang
bumi berputar itu disebut sebagai rotasi. Rotasi bumi. Nah, apa efek dari rotasi? Yang pertama, peredaran semua benda langit. Perhatikan, jadi adanya siang dan malam itu tadi karena adanya proses rotasi bumi. Kemudian kan bumi itu bulat. Oke, perhatikan dulu pada video ini. Rotasi bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur, atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut,
terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa, yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit, yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah kenampakan rasi bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut tahun Kabisat. Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis karakteristik dari masing-masing planet.
Bukan kan? Bukan yang suka. Bukan.
Iya, silakan. Oh, Esther. Wah, tadi Mempunyai air dan oksigen. mempunyai air dan oksigen. Benar, tepuk tangan untuk. Ada yang tahu selain itu belajar kita hari ini belajar tentang apa? Sistem tata surya. Apa itu tata surya? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya tentang sistem tata surya? Ya, Esther. Sistem tata surya adalah susunan garis langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai Iya, berarti matahari sebagai Nggak usah yang